Gilbert ngomongin dong. Hari-hari ini apa yang terjadi dengan Israel dan Palestina. Lalu sebagian sudah bertanya, kita orang gereja bagian mendukung mana? Yang pertama, kita tidak pernah mendukung perang. Karena Yesus datang untuk membawa damai, bukan untuk membawa perang, saudara. Jadi harus jujur dulu. Kita harus tahu dulu, anak Tuhan tidak bagian dukung-mendukung, bukan bagian kutuk-mengutuk. Itu sebabnya saya sebagai pendeta memberi masukan buat Bapak Presiden yang terhormat. Dan siapapun yang mendengar ini yang punya kuasa untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden yang terhormat. Berarti kalau orang bikin surat terbuka, kalau saya bikin speech terbuka. Dan kalau saya boleh ngomong, karena Indonesia adalah negara Pancasila yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Tuhan bukan saatnya kita saling mengutuk, saudara-saudara. Iya kan? Karena dalam hukum agama, dalam hukum iman, kita tahu apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau Indonesia suka mengutuk, apalagi atas nama bangsa dan negara, sebagai kepala negara, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, negeri kita juga akan terkutuk. Karena apa yang kamu tabur, itu yang juga akan kamu tuai. Jadi sebagai hamba Allah, silahkan, ini hanya masukan. Apakah mau didengar atau tidak mau didengar, yang penting bolehlah saya memberi masukan. Karena sebagai hamba Tuhan, saya akan memberi masukan sesuai dengan apa yang saya mengerti. Jadi jangan kutuk mengutuk. Ya kan? Dan juga jangan dukung-mendukung. Kenapa? Karena dukung-mendukung berarti Indonesia mendukung peperangan. Ya kan? Karena kalau mengutuk Israel, mendukung Palestina berarti ayo perang terus sampai ada yang kalah. Gitu. Jadi harus kita tahu juga, ada yang bilang bahwa tapi Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena itu mendukung Palestina. Kita harus jujur dengan diksi-diksi yang ada. Palestina tidak terjajah. Karena Indonesia waktu terjajah modalnya cuman iya kan? Modalnya cuman apa sih? Bambu runcing, saudara. Bagaimana kita bisa bilang Palestina terjajah? 1.500 lebih rudal, saudara. Iya kan? 800 pertama Israel diam. Hello? Itu yang namanya terjajah? No. Ini perang, saudara. Perang terbuka. Dan kebetulan yang memulai perang ini, yang mengirim roket pertama adalah Palestina. Israel bilang stop. Karena kalau kamu terus kirim, bos, 800 roket bos. Coba aja saudara bayangin kalau Timor Leste tiba-tiba kirim 2 aja. Ribut. Tidak ada satu negara pun yang dikirim 800 roket akan diam. Apakah Israel harus lenyap dari muka bumi demi atas nama kemanusiaan? Come on. Kita mendukung kemerdekaan, berarti ini adalah perang terbuka. Dimulai dari persoalan dari 20 kepala keluarga di Sheikh Jarrah yang dia tinggal di sana, tetapi tidak punya de jure, de facto-nya dia tinggal. Tetapi tanah itu adalah tanah dari pemerintah Yordan waktu itu. Sehingga sekarang Israel sebagai negara demokrasi dan negara hukum menghadapkan pada mahkamah. Dan jangan pikir setiap kali ada persoalan dengan orang Arab, lalu Israel pasti menang. Tidak, saudara-saudara. Karena di Knesset atau DPR juga ada banyak orang Arab. Polisinya, tentaranya juga ada orang Arab. Yang di mahkamah juga ada orang Arab. Di pemerintah juga ada orang Arab. Biasa aja, mereka disebut Arab Israeli, saudara.
Jadi ke mahkamah, 20 kepala keluarga ini tinggal di daerah Sheikh Jarrah. Lalu kemudian sebelum putusan turun, mereka berdemo di Masjid Al-Aqsa, kompleks Masjid Al-Aqsa. Dan seperti biasa memang kompleks Masjid Al-Aqsa itu dijaga oleh tentara Israel. Tapi hanya menjaga secara pasif. Menghindari dari kerusuhan-kerusuhan yang ada. Karena sudah ada kata sepakat antara Israel, Palestina, dan Jordan. Jangan mempolitisir Masjid Al-Aqsa. Di mana-mana tidak pernah boleh ada demo di tempat ibadah. Hello, itu peraturan dunia, seluruh dunia. Tidak boleh ada demo mengatasnamakan agama yang berlangsung di tempat ibadah. Termasuk di Israel, Palestina, itu kesepakatan bersama. Mereka tidak boleh demo di sinagog. Kita tidak boleh demo di gereja, hello. Dan apa yang terjadi? Mereka demo di sana. Dan tentara Israel mulai jaga. Tiba-tiba batu-batu mulai dilempar. Dan daerah situ tidak ada batu, memang sudah dibersihkan. Apa yang mereka buat? Mereka masuk ke masjid, mereka ambil batu dari masjid, lalu mereka melempari polisi. Polisi pakai tameng dan dengan pengeras suara mengingatkan, ini tempat suci. Ini tempat suci, jangan melakukan hal-hal yang brutal. Right? Pertanyaannya, siapa yang lebih menghargai tempat suci? Dan apapun yang saya bicarakan, saya tidak dalam kapasitas dukung-mendukung. Oleh anugerah Tuhan, saya berteman dengan Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh. Fotonya bisa ditayangkan. Ini foto saya bersama dengan Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh. Dr. Mohammed Shtayyeh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya cinta Palestina. Saya cinta Israel karena di atas segala-galanya saya cinta perdamaian. Dan sebagai hamba Tuhan, saya taruh di hati saya apa yang ada di hatinya Yesus. Dan saya percaya di hatinya Yesus tidak ada peperangan ini. Di hati Yesus hanya ada damai sejahtera. Yesus cinta Israel, Yesus cinta Palestina. Yang setuju sama saya katakan haleluya. Dan apa yang terjadi? Mereka ambil batu lebih besar, lalu mulai lempar. Dan kemudian karena wilayah Masjid Aqsa itu ada di atas, mereka mulai melempari batu ke arah Western Wall atau tembok ratapan. Dan di situ tentara Israel mulai memukul mereka mundur. Memukul mundur itu artinya mendorong mereka supaya keluar dari wilayah yang berdekatan dengan Western Wall, lalu diarahkan ke bagian pintu gerbang indah atau the Golden Gate. Jadi wilayahnya di sini saya gambarkan sedikit ya. Kira-kira di sini adalah tempat di mana mereka bisa langsung melempar batu ke Western Wall. Di sini adalah kubah emas, ya kan? Di sebelah sini, jadi seberangnya itu adalah Al-Aqsa. Nah, daerah sebelah sini itu daerah Golden Gate. Jadi tentara Israelnya mulai memukul mereka mundur ke arah Golden Gate. Itu harapannya. Tapi apa yang terjadi? Mereka lari masuk. Setelah mereka melempari batu melempari batu polisi dan tentara Israel. Lalu apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam masjid. Folks, masjid itu tempat ibadah. Pertanyaan saya, apakah mereka menyadari di tempat suci? Kalau setelah mereka melakukan sebuah kejahatan, mereka justru lari masuk ke dalam masjid. Pertanyaan saya, setelah saya buat kejahatan apapun, saya tempeleng orang, saya ludahin orang, saya tendang orang, saya lempar batu orang, lalu saya lari ke gereja. Pertanyaan saya, polisi akan kejar saya di gereja enggak? Pasti. Yang jahat bukan yang mengejar, yang jahat adalah yang bersembunyi. Karena itu tempat ibadah bukan tempat sembunyi. Saya menggambarkan ini.
agar saudara tahu kebenarannya. Karena saya mau jemaat Tuhan stop dalam dukung-mendukung. Indonesia sedang banyak masalah. Jangan sampai gara-gara mendukung Israel dan Palestina akhirnya Indonesia pecah. Indonesia sudah cukup banyak masalah, teroris saja belum selesai, saudara. Apalagi saya dengar ada orang-orang yang siap dikirim ke Palestina, siap habisi Israel, siap habisi Palestina. Bodoh! Kalau memang kau punya hati yang demikian, beresin teroris yang ada di Poso dulu. Beresin pembunuhan KKB yang ada di Papua dulu. Itu dulu yang kita beresin. Teroris di negara kita sendiri aja masih banyak, saudara-saudara, ngurusin negara orang lagi. Itu adalah perang yang sudah berlangsung ratusan tahun, saudara-saudara. Tugas kita mendoakan untuk damai sejahtera. Polisi Israel mulai masuk ke masjid, mencari mereka dan menyuruh mereka menghentikan. Karena ternyata di dalam masjid itu mereka jumpai begitu banyak batu yang dipakai untuk melempari polisi dan tentara Israel. Tetapi di dalam masjid kemudian ada propaganda live. Mereka sudah siapkan kamera-kamera, mereka siapkan handphone-handphone untuk live ke seluruh dunia. Memberitahu bahwa tentara Israel menyerang mereka. Hello? Itu adalah episode keberapa? Orang di luar yang gak tahu yang sudah terbakar oleh api kebencian terhadap Yahudi. Tidak mau tahu episode pertama, kedua, ketiganya. Tiba-tiba episode keempat yang dia tahu itu episode pertama. Tentara Israel menyerang masjid. Wah, propagandanya tentara Israel menyerang masjid. Tentara Israel menyerang Al-Aqsa. Tempat tersuci ketiga. Gambar-gambar bahwa di sana ada begitu banyak batu. Di dalam masjid Al-Aqsa itu. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak terpublikasi. Karena memang tujuannya mengumpulkan kelompok untuk mengadakan peperangan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah tiba-tiba ada kelompok Hamas. Latar belakangnya yang harus sudah tahu. Palestina hari-hari ini sebetulnya terpecah dua faksi besar. Satu, apa yang terjadi di tepi barat, dipimpin oleh Fatah. Dan Perdana Menterinya namanya Dr. Muhammad Shtayyeh. Tetapi di Fatah ini tidak bisa berkuasa di Gaza. Karena Gaza tetap dipimpin oleh Hamas. Dengan Perdana Menterinya Ismail Haniyeh. Jadi sebetulnya hari-hari ini kalau mau jujur, ada perpecahan yang sangat serius. Tidak semudah itu Fatah bisa masuk ke Gaza. Dan sebaliknya tidak semudah itu Hamas bisa masuk ke wilayah tepi barat. Karena tepi barat dikuasai oleh Fatah. Tapi tiba-tiba, karena Hamas tetap boleh sembahyang di Al-Aqsa, saudara. Tapi tidak boleh menunjukkan Hamasnya, tidak boleh bawa benderanya, tidak boleh pakai jubahnya, tidak boleh pakai apapun karena akan bermasalah di sana. Tapi tiba-tiba bendera Hamas berkibar. Dan setelah bendera Hamas berkibar, tiba-tiba pihak Hamas memberi ultimatum. Kalau sampai nanti malam polisi dan tentara Israel tidak keluar dari kompleks Al-Aqsa, bukan masjidnya, seluruh wilayah itu namanya kompleks Al-Aqsa, saudara. Karena mereka udah keluar dari masjid waktu memberesi orang-orang yang melempari mereka dengan batu. Dan beberapa ditangkap. Tiba-tiba Hamas memberi ultimatum. Hello? Hamas not even a country.
Tetapi di belakang Hamas, kita tahu ada beberapa negara yang memang merancangkan untuk menghabisi Israel dan memberi propaganda kepada dunia untuk menaruh kebencian, hate kepada Israel. Sekali lagi saya bicara di atas mimbar yang suci ini. Saya hanya bicara fakta. Sekali lagi dalam nama Yesus, kita bukan bagian dukung-mendukung. Kita anak-anak Tuhan Yesus, kita taruh di hati kita apa yang ada di hatinya Tuhan Yesus. Dan di hati Tuhan Yesus yang ada damai, bukan perang, karena Yesus datang untuk mempersatukan yang jauh dan yang dekat. Dalam satu kata yang bernama anugerah dan damai sejahtera. Apa yang terjadi kemudian? Ada propaganda dari Hamas bahwa polisi dan tentara Israel harus keluar dari komplek Al-Aqsa. Hello, perjanjiannya Israel yang memang harus menjaga tempat suci itu. Dan itu masih wilayah negara Israel. Betul itu di bawah kuasa Palestina. Tetapi Israel menjaga supaya jangan ada kerusuhan dari pihak manapun, baik dari pihak orang Yahudi maupun dari pihak orang Arab. Jadi apa yang terjadi kemudian? Israel bilang, no, kami tidak akan mundur. Itu bagian dari perjanjian. Dan tepat setelah waktu ultimatum dari Hamas selesai dan memang tentara Israel tidak mundur. Apa yang terjadi? Roket mulai dikirim. Satu roket, saya baca di berita, di media-media, harganya sekitar 100 sampai 150 juta satu roket. Dan mereka tiba-tiba kirim 800 roket. Hello, berarti Hamas so rich. Jadi kalau dibilang daerah Gaza miskin, hey, mereka bisa lontarkan rudal sebegitu banyak. Pertanyaan saya, belum tentu Indonesia punya rudal lebih dari 1.500. I don't know. Setelah 700, Benyamin Netanyahu bilang, karena Israel hanya pakai Iron Dome. Satu Iron Dome sekitar 700 sampai 800 juta. Jadi Israel lihat, kalau ini kira-kira jatuh hanya di padang belantara atau di padang gurun dibiarkan. Tapi kalau jatuh di rumah penduduk yang sebagian besar justru jatuhnya ke tempat pendudukan. Karena memang ditarget. Maka mereka ledakkan Iron Dome itu. Jadi semua rudal roket yang dikirim meledak di udara. Tapi akibatnya tetap jatuh ke bawah. Tetapi nggak bisa semua karena segitu banyak, segitu cepat dikirimnya. Sehingga ada beberapa juga yang menghancurkan dan membunuh daerah pemukiman. Setelah 700, Benyamin Netanyahu memberi peringatan. Kami tidak akan diam. Ini serius. Dan setelah 800, mereka terus kirim. Dan Israel persiapkan. Lalu, ternyata Israel temukan bahwa roket-roket ini tidak dikirim dari headquarter Hamas. Tetapi ada yang dikirim dari sekolah-sekolah. Ada yang dikirim dari gedung-gedung perkantoran umum. Itu sebabnya Israel sebelum memberikan bom, beda dengan Hamas yang main kirim roket dan menyerang kemana-mana, gak jelas, saudara. Karena memang Hamas adalah, menurut PBB, adalah kelompok teroris. Dan apa yang terjadi kemudian? Israel memperingatkan, kami akan bom 1, 2, 3 gedung. Karena kami identifikasikan roket-roket terlepas dari sana. Jadi ingat, Israel sebagai negara demokrasi di bawah PBB tidak bisa sembarangan. Hamas bisa sembarangan sebab nggak ada yang bisa atur Hamas. Karena itu adalah kelompok teroris. Tapi Israel bisa dijatuhi hukuman. Jadi kalau orang bilang Israel membabi buta, tidak mengerti hukum, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hello, baca berita bos. Zaman sekarang gampang untuk mengakses berita, gambar-gambarnya semua jelas bos, nggak bisa main-main. Apalagi Israel, negara berdaulat, beda sama Hamas yang nggak ada pimpinannya, nggak jelas, saudara. Dan apa yang terjadi kemudian?
Israel memberitahu gedung ini kami identifikasikan. Dan kami bisa buktikan bahwa roket Hamas berasal dari situ. Penduduk sipil kami beri waktu. Salah satu gedung adalah tempat pusat media internasional ada di sana, AFP ada di sana dan beberapa pusat media internasional ada di sana. Cepat keluar. Termasuk salah satunya adalah rumah sakit yang dibangun oleh Indonesia, yaitu Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang dibangun oleh Mercy. Dan dari situ juga, bayangkan dari rumah sakit, roket terbang saudara. Dan itu sebabnya diumumkan, gedung ini akan kami bom. Kami beri waktu cepat bergegas. Karena sebentar lagi, pesawat-pesawat tempur kami naik dengan loaded bombs, dan kami akan bom. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masihkah Indonesia mau menutup mata dan bilang ini penjajahan? No. Ini perang terbuka. Indonesia bisa punya peran untuk memegang tangan Israel, memegang tangan Palestina dan menyatukannya. Karena Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar.